Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit konsep lur. Oke, saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang korek mesin Fish Air harian lur ya. Jadi ini request dari salah satu subscriber ya suruh request untuk bahas tentang motor 2 tak. Kan selama ini kita selalu bahasnya di motor 4 tak lur. Oke, kali ini saya akan membahas di motor 2 tak, cara upgrade mesin 2 tak atau korek harian ya, yang speknya untuk harian, jadi biar aman untuk harian. Atau kita biasanya kan melakukannya itu merubah lubangnya di bagian bloknya sini ya, jadi lubang untuk masuknya dan juga buangnya atau lubang bilas itu biasanya yang kita rubah kan di bagian situ. Dan tapi perubahan itu juga ada ukurannya lur, jadi kita nggak asal-asalan, karena kalau motor 2 tak itu lebih sensitif. Menurut saya itu butuh tingkat keakuratan yang lebih tinggi lur, menurut saya ya, karena 2 tak itu lebih teliti lah. Jadi kalau misalkan kita melakukan perubahan pada lubang X-nya, misalkan untuk exhaustnya itu misalkan lebih dari 1 mili, misalkan angkanya melebihi sedikit aja 1 mili, itu sudah hasilnya sudah sangat berbeda lor. Itu nggak ketemu lor biasanya. Kalau lebih atau kurang itu perbedaannya sangat-sangat kerasa kalau di mesin 2 tak. Makanya saya bilang kalau kita oprek mesin 2 tak atau korek mesin 2 tak itu angka-angka itu harus benar-benar kita ukur dengan signifikan lor, maksudnya dengan teliti. Kita koreknya nggak asal-asalan, jadi sedikit-sedikit, jangan sampai itu melebihi. Itu nanti hasilnya akan sangat terasa perbedaannya lor. Makanya di sini nanti saya akan berbagi untuk angka-angkanya berapa. Jadi kita misalkan kita menginginkan motor Fish Air ini ya, menginginkan ini untuk putaran atasnya, memaksimalkan di putaran atas, atau kita mengejar top speednya aja lah. Nanti ukurannya berapa mili itu. Kemudian kalau kita untuk mencari bawahnya, misalkan kita fokus di putaran bawah atau torsinya, itu nanti ukurannya berapa mili untuk remernya. Nah, jadi berbeda lor. Jadi kita nanti ada 2 versi ketika kita menginginkan di power atas atau di power bawah, itu berbeda karakternya. Jadi kalau kita fokus di putaran atas, itu nanti putaran bawah akan agak loyo lor, jadi nggak bisa maksimal. Dan sebaliknya, jika kita fokus di putaran bawah, maka nanti putaran atas juga akan berkurang. Jadi memang seperti itu lor karakternya. Dan nanti kita ukurnya kan, mengukurnya kalau mesin 2 tak itu kan dari sini loh, dari bibirnya silinder ini, bibir silinder sampai di lubangnya, atau di lubangnya misalkan kita ukur di exhaustnya ya, di lubang bagian atas exhaustnya, itu nanti yang kita mengukurnya dari sini lor ya. Nah, nanti angkanya berapa, kemudian di lubang untuk masuknya gas atau bensinnya itu juga berapa, sama cara pengukurnya dari bibirnya piston ini, bibirnya silinder ini sampai di bagian atasnya lubang masuk, jadi nanti berapa mili. Nah, sebelum kita masuk ke angka-angkanya tersebut, ini perlu saya sampaikan ya, bahwa angka-angka yang nanti saya sampaikan itu kita dapat itu juga nggak asal-asalan lor. Jadi saya menentukan angka segini dari standarnya segini, oh kita tambah sekian mili, nggak semudah itu lor maksudnya. Jadi perlu kalian ketahui juga, saya menentukan angka itu berdasarkan putaran asli juga. Jadi hampir sama di motor 4 tak ya. Ini sedikit cerita dulu, jadi biar kalian itu paham angka tersebut saya dapat itu dari mana. Nah, saya tetap menggunakan busur lor. Jadi saya mengukurnya dari putaran asgrek. Nah, cuma bedanya kalau di motor 2 tak itu saya membaca busur ini kan, saya hanya mencari saat langkah hisap. Jadi saat langkah hisap, saat langkah kompresi, kemudian langkah buang dan tenaga, itu kan saya bacanya pakai ini. Kalau saya nggak baca ini, saya nggak tahu itu langkahnya berapa derajat. Nah, saya tetap menggunakan ini. Cuma
Kalau di mesin patah kan menggunakan ini untuk membaca di noken asnya, karena langkah hisap dan buangnya itu kan yang menentukan noken as. Tapi kalau di 2 tak itu yang menentukan kan nanti langkahnya piston, nah, posisi piston. Nah, maka dari sini saya akan baca, misalkan posisi hisapnya ya, saat posisi langkah hisap di mesin ini, misalkan di angka busur ini tertulis di angka 17 derajat misalkan lor ya, ini hanya hanya pengetahuan aja, misalkan di angka 17. Nah, saat angka 17 itu kita lihat di sini ya, posisi pistonnya di sini. Nah, posisi piston itu kalau kita mengukur di langkah hisapnya, itu dia pistonnya menutup di posisi di lubang hisapnya itu seberapa nutupnya gitu lor. Jadi maksud saya ketika ini misalkan di angka standarnya 17 ya, 17 derajat, kemudian saya ingin memajukan atau menambah, jadi menambah durasinya hisap pada piston. Jadi kita tambah 2 derajat misalkan menjadi 19 derajat, itu misalkan loh ya. Jadi biar hisapannya itu lebih lama durasinya, kemudian bahan bakar yang masuk juga lebih banyak lor, kan gitu logikanya kan seperti itu. Nah, ketika dikasih 19 derajat di busur atau di langkahnya asgrag, itu kita lihat posisi piston. Posisi piston itu menutupnya di lubang lubang masuknya bensin itu menutupnya berapa mili, jadi gitu lor. Jadi misalkan kalau dia menutupnya 1 mili masih ketutup di piston, ya itu berarti kita harus meremer sebanyak 1 mili. Jadi biar bensin itu tetap bisa masuk karena sudah ditambah durasinya hisap gitu loh lor. Jadi kita cuma untuk penambahan durasi hisap itu juga nggak asal-asalan loh, itu ada batas maksimalnya. Jadi percuma kalau kita bikin banyak tapi langkah piston itu sudah tidak berada pada langkah hisap. Jadi seperti itu, ada batasan-batasan tertentu. Jadi yang 1 mili itu tadi harus kita remer atau kita perlebar, jadi biar BBM tetap bisa masuk. Karena apa? Kalau kita tambah durasinya tetapi ini tidak kita remer, itu nggak akan bisa maksimal ya, bensin yang nggak bisa masuk dengan banyak lor, karena lubangnya sudah ketutup sama piston. Jadi misalkan itu seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Jadi tetap kita harus memperlebar, jadi agar bensinnya juga ikut masuknya juga ikut lancar, durasinya lama, bensin juga ikut lancar. Jadi sama halnya sebenarnya itu hampir sama dengan mesin patak. Jadi kita bikin durasi yang lebih lama agar bensin itu masuknya durasinya lama, kemudian kita klep, kita perlebar. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi saling melengkapi, saling menyempurnakan. Jadi durasi lama, bensin yang masuk juga bisa lebih banyak. Jadi seperti itu, intinya seperti itu. Hampir sama lah, cuma 2 tak itu yang ngatur kan lubang-lubangnya sini, lubang-lubangnya bagian in, bagian exhaust, atau yang bagian masuk, bagian bilas itu yang menentukan itu nanti gerakan piston di dalam silinder ini. Oke, untuk angka-angkanya berapa saksikan terus. Ini nanti kameranya saya dekatkan biar kalian itu paham. Jadi angka-angka jika kita mengejar torsi bawah ataupun power atas, nanti angkanya berapa berdasarkan hasil dari pengukuran dari derajat ini. Oke, jadi untuk masalah ini saya nggak perlu saya share ya, saya hanya memberi pengetahuan aja lah, bahwa angka tersebut saya dapatkan juga dari berdasarkan hasil gerakan putarannya askrek. Jadi saya nggak asal bikin angka sekian enggak. Oke, pokoknya ikutin terus videonya sampai habis nanti biar kalian benar-benar paham lur. Yang baru menemukan video ini atau channel ini, silahkan like, share, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar gak ketinggalan video saya yang terbaru lur. Oke, langsung masuk ke angka rumusnya lur. Oke. Oke lor, jadi untuk angka-angkanya ya di sini. Jadi ketika kita untuk mengejar top speed, misalnya untuk fokus di putaran atas lor ya, speed. Kalau kita ingin mengejar di putaran atas, itu angka-angkanya berapa. Nah tapi ini nanti untuk putaran bawah agak berkurang lor.
Itu untuk lubang buang ya. Di sini saya tulis saja LB biar mudah dipahami bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia. Lubang buangnya itu 32,5 mm. Ini untuk top speed ya. Kemudian untuk lubang hisap saya tulis LH. Itu sebesar 35 mm. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya lor yang sudah saya coba-coba ya. Ini perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian untuk kalau kita mengejar putaran bawah atau kita sebut saja torsi. Nah, torsi ini bawah ya. Untuk putaran bawah. Nah, ini nanti angka LB-nya itu buangnya itu 33 mm. Kemudian untuk langkah hisapnya atau lubang hisap itu 38 mm. Nah, oke, selanjutnya yang LB itu yang mana kita hitung, yang jadi angka 32 mm. Nah, LB itu yang bagian buang lur. Nah, di sini ya. Kita mengukurnya kan dari bibirnya blok ini sampai di bagian lubang apa itu lubangnya exhaust atau buangnya, tapi bagian atas ini, bukan yang bawah sini, bukan yang bawah sini ya maksudnya. Gak pakai ketok lur. Nah, tapi yang bagian atas ini ya. Ukurnya lah inilah. Yang bagian atas ini ya, bukan yang bawah, bagian atas ini. Diukur dari sini. Nah, jadi begini lur pengukurannya. Misalkan 32. Kita pakai angka 32,5 mm. Nah, jadi ngukurnya itu gini lur. Dari sini sampai di bagian lubang. Tuh gak kelihatan lur. Nah, pokoknya bagian atas lubang ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini lur. Nah, ini 32. Oke. Jadi di sini ya, ini angkanya untuk buangnya segitu. Kemudian untuk bagian hisap itu 35. Oke, 35 kita kasih di sini angka 35. Oke, 35. Itu kita ngukurnya di bagian masuknya bensin. Nah, lubang masuknya bensin di sini. Ini sama bagian atas. Yang kita ukur bagian lubangnya bagian atas ini ya. Jadi pengukuran juga sama dari sini sampai di bagian lubang atas. Nah, pengukurannya dari sini loh. Nah, itu dari lubang atas. Pokoknya iso dipahami, gak perlu ketok tenane gak opo lor. Pokoknya dipahami, iso paham, penting sampean paham nih lor ya. Nah, gak ada ketok soalnya. Nah, iya peteng nggone jeru. Nah, pokoknya segini. Jadi 35 di sini itu untuk top speed. Kemudian kalau kita mengejar torsi bawah atau tarian bawah yang enteng, bawain jeplak-jeplak atau pokoknya bawain enteng, itu angkanya di sini. Untuk lubang buangnya itu 33. Jadi sama cara pengukurannya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk lubang hisapnya itu 38. Ini bisa kalian catat. Jadi buat patokan aja lah. Nah, kemudian ketika kita mengganti, misalkan kita oprek atau korek mesin Fish Air hariannya itu kita bikin yang pilihan top speed untuk mengejar putaran atas. Untuk memaksimalkan putaran bawah itu seperti apa? Jadi biar putaran bawah itu enggak terlalu lemot lah. Nah, itu bisa kita bore up dengan ukuran piston kisaran ya sekitar 53an lah. Kita ganti pakai ukuran diameter ya 53, itu nanti akan memperbaiki putaran bawah. Jadi seperti itu. Kayak ini besar lor. Ini 55 kalau nggak salah. Nah, ini 55 besar banget, ini sudah di bore up. Ini pakai pistonnya RX spesial proses 100 itu 55 sini. Pistonnya kemarin. Ini kan mau distandarkan. Jadi seperti itu lor untuk angka-angkanya. Mudah-mudahan bisa kalian praktekkan dan juga bisa kalian pahami penjelasan saya tadi. Kalau jika ada yang kurang jelas monggo ditanyakan di kolom komentar aja lur ya. Jadi itu tadi pembahasan tentang cara oprek atau korek mesin Fish Air untuk harian lur ya. Jadi ini angka-angka ini masih aman dipakai untuk harian, tapi nanti untuk powernya atau tenaganya akan meningkat lur. Oke lur, jadi itu tadi penjelasan pembahasan tentang korek mesin Fish Air harian lur ya.
Jadi angka-angkanya atau rumusnya itu tadi seperti itu lur. Jadi biar kalian paham dan itu bisa kalian catat nanti untuk praktek ya. Kalian bisa praktekkan di motor kalian, mungkin yang mempunyai motor Wizz Air ya. Itu tadi korek mesin Wizz Air untuk harian. Angka-angkanya sudah saya sebutkan tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan ya menonton video saya, dan yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua lur. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.